Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan nas-nas terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Selamat menyaksikan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar." Surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31, Al-Quran mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di bumi, di muka bumi. Namun para malaikat meragukan dengan makhluk yang baru yang akan menempati bumi, karena sebelumnya para malaikat ditugaskan untuk membersihkan bumi dari makhluk yang memiliki sifat merusak dan saling membunuh. Dan malaikat ini merupakan makhluk yang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang sebelumnya menempati bumi adalah dari golongan jin. Abdullah bin Umar bin Khattab menuturkan bahwa bangsa jin sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Untuk menjawab keraguan para malaikat terhadap makhluk baru ciptaan Allah, maka Allah memberikan pertanyaan sederhana kepada para malaikat, yaitu para malaikat disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda semuanya. Dan akan kita lihat di surah berikutnya. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan kafir. Pada ayat 32 dan 33 surah Al-Baqarah, Al-Quran mengisahkan bahwa malaikat ketika ditanya nama-nama benda semuanya, namun malaikat menjawab tidak mengetahui selain yang diajarkan, sedangkan Adam mampu menjawab semuanya. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah lain dari ayat tersebut adalah bahwa segala ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 34, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, kecuali iblis. Ia menolak untuk memberi penghormatan karena ia merasa lebih mulia dari Adam.
Ia berkata, Robku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu adalah tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Pada surah Al-Baqarah ayat 35, setelah iblis terusir dari surga, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Adapun istri Adam itu adalah Hawa, yang artinya diciptakan dari benda yang hidup, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Namun ada satu syarat untuk Adam bertahan di dalam surga, yaitu tidak memakan buah dari sebuah pohon. Setelah sekian waktu, iblis yang semula disuruh keluar dari surga masuk kembali tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tipu dayanya akhirnya Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya memakan buah pohon tersebut. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka
tidak bersedih hati. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka itu kekal di dalamnya. Setelah Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah pohon tersebut dan Adam merasa bersalah, lalu Allah mengajarkan beberapa kalimat taubat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Adam dan istrinya beserta iblis diturunkan ke bumi. Dia berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Selanjutnya pada surat Thaha ayat 123 sampai 126, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa setelah Nabi Adam dan Hawa beserta iblis diturunkan dari surga dan menempati bumi, maka akan saling bermusuhan. Artinya, umat manusia akan saling bermusuhan karena sebagian umat manusia mengikuti tipu daya iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia bahwa mereka tidak akan sesat dan celaka selama mengikuti petunjuknya. Adapun petunjuk tersebut disampaikan oleh hamba-hamba pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umat manusia. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sebagian umat manusia dalam keadaan buta. Itu karena mereka mengabaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam surah An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujarat ayat 13 ini Allah mengabarkan bahwa manusia ini berasal dari Adam dan Hawa, dari dua jiwa ini yang pada akhirnya berkembang biak sampai hari ini. Dan sesungguhnya kita adalah satu keturunan yang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara hubungan kekeluargaan. Artinya jangan terpecah belah akibat tipu daya iblis. Berbangsa-bangsa di sini artinya hidup mengelompok
dan bersuku-suku, yaitu merupakan kelompok kecil dari sebuah bangsa. Selanjutnya kita akan mengisahkan tentang dua anak Adam. Sebut saja namanya Qabil dan Habil. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua diterima dan yang lain tidak diterima. Dan Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, yaitu Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Sesungguhnya aku tidak ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kisah dua anak Adam ini dikisahkan Al-Quran terkait persembahan kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua anak Adam ini sebut saja yang pertama Qabil, yang kedua itu Habil. Dari sebuah riwayat dikatakan bahwa Qabil mengorbankan hasil tanamannya, sedangkan Habil mengorbankan hasil binatang ternaknya. Binatang ternak inilah yang nantinya akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Ibrahim sebagai ganti Ismail. Dari kedua anak Adam tersebut ternyata kurban Habil yang diterima. Singkat kata, timbullah perasaan hasad yang berujung pembunuhan. Selanjutnya Al-Quran mengisahkan, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Lahirnya Syed bin Adam. Hawa memberinya nama Syed dan mengatakan, "Aku memberi nama itu karena aku diberi pengganti, yaitu Habil yang telah dibunuh Qabil." Syed kemudian melahirkan Anusi. Para ahli kitab juga menyatakan saat Syed lahir, Adam berusia 130 tahun. Dan setelah itu Adam hidup selama 800 tahun. Saat Anusi lahir, Syed berusia 165 tahun. Dan setelah itu ia hidup selama 807 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lain. Anusi kemudian memiliki anak bernama Kainan. Saat itu Anusi berusia 90 tahun dan setelah itu ia hidup selama 815 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. Setelah menginjak usia 70 tahun, Kainan memiliki anak bernama Mahlail, dan setelah itu ia hidup selama 840 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 65 tahun,
Mahlail memiliki anak bernama Yarid, dan setelah itu ia hidup selama 830 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 162 tahun, Yarid memiliki anak bernama Hanok, dan setelah itu ia hidup selama 800 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan. Setelah menginjak usia 65 tahun, Hanok memiliki anak bernama Matawasyalah, dan setelah itu ia hidup selama 800 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. Setelah menginjak usia 65 tahun, Mutawasyalah memiliki anak bernama Lamik, dan setelah itu ia hidup selama 788 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 182 tahun, Lamik memiliki anak bernama Nuh, dan setelah itu ia hidup selama 595 tahun. Ia juga memiliki sejumlah anak laki-laki dan anak perempuan lain. Setelah menginjak usia 500 tahun, Nuh memiliki sejumlah anak bernama Sam, Ham, dan Yafid. Para ahli sejarah menyebutkan Adam sebelum meninggal dunia sempat melihat 400.000 keturunannya, anak cucunya. Wallahu alam. Saat Adam meninggal dunia pada hari Jumat, para malaikat datang dengan membawakan kamper dan kafan dari sisi Allah Azza wa Jalla dari surga. Mereka mengucapkan takziah kepada putra sekaligus penerima wasiat Adam, yaitu Syed. Ibnu Ishaq menuturkan terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam saat Adam meninggal dunia. Saat menjelang wafat, Adam berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sungguh aku menginginkan buah surga." Mereka kemudian pergi mencari-cari buah yang diinginkan sang ayah. Para malaikat yang tengah membawa kain kafan dan kamper untuk Adam berpapasan dengan mereka yang sedang membawa kapak dan sekop serta keranjang. Para malaikat bertanya, "Wahai anak-anak Adam, kalian mau mencari apa? Atau apa yang kalian mau? Dan kalian hendak kemana?" Mereka menjawab, "Ayah kami sakit dan menginginkan buah-buahan surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, ayah kalian sudah hampir meninggal." Mereka pun pulang. Lalu Hawa melihat para malaikat. Hawa mengenali mereka dan langsung memeluk Adam. Adam berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku ada sebelum kau ada. Biarkan saja aku bersama para malaikat Rabbku Azza wa Jalla." Para malaikat kemudian mencabut nyawa Adam, memandikan, mengkafani, dan memberinya kamfer. Setelah itu mereka menggali liang lahat untuk menyalati jenazahnya, kemudian memasukkannya ke liang kubur. Setelah itu mereka memendamnya dengan tanah. Para malaikat kemudian berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian." Sanad hingga Ubay bin Ka'ab. Ini sahih. Setelah Adam meninggal dunia, tugas-tugas keagamaan dijalankan anaknya, yaitu Syed. Ia adalah seorang nabi berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan kitab sahih lainnya. Diriwayatkan dari Abu Dzar secara marfu, 50 lembar diturunkan kepadanya, yaitu suhuf. Setelah Syed meninggal dunia, tugas keagamaan dilaksanakan anaknya Anusi. Sepeninggalnya digantikan anaknya Kenin. Sepeninggalnya digantikan anaknya Mahlail.
yang oleh kalangan Persia dinyatakan sebagai penguasa 7 kawasan. Ia adalah orang pertama yang menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar. Dialah yang membangun kota Babilonia atau Irak kalau masa kini, dan kota Saus al-Aqsa, mengalahkan iblis dan para pasukannya, mengusir mereka ke ujung-ujung bumi, perbukitan, membunuh para jin pembangkang. Ia memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kekuasaannya bertahan selama 40 tahun. Setelah Mahyil meninggal dunia, tugas keagamaan dilanjutkan oleh Yarid, dan Yarid mewariskan kepada Hanuk. Nah, menurut riwayat, Hanuk ini adalah Nabi Idris. Nanti akan kita kisahkan di segmen selanjutnya. Demikian kisah awal kehidupan manusia. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita harus mengakui bahwa kita berasal dari satu sumber, satu manusia, yaitu Nabi Adam, dan kita adalah bersaudara.